Jemaat gereja bertanya kepada pendeta, siapa nama Tuhan kita, Pak Pendeta? Yesus. Kata pendeta itu di dalam video ini. Apakah Tuhan bisa mati, Pak Pendeta? Tidak. Siapa yang mati di tiang salib, Pak Pendeta? Yesus. Apakah Yesus berdoa, Pak Pendeta? Ya. Kepada siapa Yesus berdoa, Pak Pendeta? Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Ya. Waduh, piye ini? Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan, Pak Pendeta? Tidak. Yang benar gimana, Pak Pendeta? Cukup imani saja. Saya juga bingung. Yesus pokoknya Tuhan lah. Jangan tanya-tanya lagi. Yesus pokoknya Tuhan, titik. Iya, jadi kita membahas tentang Yesus ini ya. Saya mau tanya, jika Yesus berdoa kepada Allah dan meminta apapun, apakah Allah akan mengabulkannya? Gini adik Lendi. Dijawab saja Pak Pendeta. Iya, saya akan jawab, tapi kamu harus mengerti dasar kenapa Yesus harus datang. Yesus datang itu menjadi sama dengan manusia di hadapan Bapa, dia anak manusia. Di hadapan Bapa dia anak manusia, dengar baik. Tetapi kuasa yang dia pakai, dialah Tuhan. Ingat, dia Tuhan. Makanya kita pandang Yesus dari dua sisi. Secara manusia, seluruh kepenuhan Allah ada dalam diri Yesus. Ingat, ada dua pribadi dalam diri Yesus, secara manusia dan secara ketuhanannya. Makanya dia mati dan bangkit menampakkan diri kepada semua manusia bahwa maut tidak bisa berkuasa karena dia anak Allah. Ingat, hari ini kamu bergantung kepada Yesus yang telah menang atas maut. Yang lain kalah dari maut, tapi Yesus menang dari maut. Dia ada di pihakmu. Nah, begitu. Jadi orang yang berpegang kepada Tuhan, dia tidak akan goyah. Ya, banyak yang bilang ngarang, ya terserah. Tapi itu firman Allah. Iya, saya rasa pertanyaan saya belum ada jawaban ya Pak Pendeta. Belum ada jawaban? Iya, makanya saya mau bertanya dulu, apakah Yesus kan anak Allah yang dikasihinya? Yeah. Tentunya kalau dia berdoa apapun itu yang dia minta, pasti Allah mengabulkannya, betul? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seorang jemaat gereja bernama Landi ya. Landi ini adalah orang Kristen tetapi sudah tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nah, lalu di sini Landi ini mendapatkan sebuah wejangan dari 3 orang pendeta yang pada dasarnya ketiga pendeta itu tidak ingin kalau Landi itu meninggalkan Kristen atau masuk Islam. Nah, teman-teman, sangat seru sekali tentunya perdebatan antara Kristen, 1 orang jemaat gereja versus 3 orang pendeta. Sebelum kita simak, mari kita terlebih dahulu melihat video hiburan datang dari Romo Daniel Biantoro. Jemaat gereja bertanya kepada pendeta, siapa nama Tuhan kita, Pak Pendeta? Yesus. Kata pendeta itu di dalam video ini. Apakah Tuhan bisa mati, Pak Pendeta? Tidak. Siapa yang mati di tiang salib, Pak Pendeta? Yesus. Apakah Yesus berdoa, Pak Pendeta? Ya. Kepada siapa Yesus berdoa, Pak Pendeta? Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Ya. Waduh, piye ini? Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan, Pak Pendeta? Tidak. Yang benar gimana, Pak Pendeta? Cukup imani saja. Saya juga bingung. Yesus pokoknya Tuhan lah. Jangan tanya-tanya lagi. Yesus pokoknya Tuhan, titik. Saudara, ini adalah karikatur, mengkarikaturkan iman Kristen dari cara pandang Islam dan dari pemandangan yang dangkal tentang iman Kristen itu sendiri. Sehingga seolah-olah memang ada kasus seperti ini. Ikut saya berdoa, Tuhan Yesus. Gimana saya Mana mau dia Pak Pendeta, orang dia menolak. Kan utusan sekarang Bapak mau yakinkan saya bahwa itu Tuhan itu gimana? Itu dia nggak ngerti siapa Yesus. Saya ngerti, saya ngerti. Kasih tahu. Enggak Tuhan dong, itu enggak ngerti kok Yesus siapa. Yang berkuasa atas dunia dan akhirat, Lady.
Emangnya Yesus itu Kalau dia bukan sudah Tuhan? diberi Kau kuasa bilang atas tadi dunia kan? akhirat, berarti layak diberikan Sementara gelar sudah Tuhan. kubuat tadi ayat-ayatnya, Yesus akan menghakimi dunia loh, dunia. Yohanes 9 ayat 39. Apakah itu seorang manusia? Apakah itu utusan menghakimi dunia kelak di akhir zaman? Gimana sih Udah kau ini? begini, kami ini sayang kamu, Lendi, supaya kamu jangan dibinasakan, ya. Saya ini punya maksud baik, supaya kamu diselamatkan. Jangan kamu digoreng oleh iblis, ya. Tak boleh nanti. Coba Landi baca Kisah Para Rasul 3:13 untuk pendeta. Silakan Landi. Kisah Para Rasul 3:13. Biar pendeta kasih pencerahan sama Landi, biar Landi tetap kokoh. Kisah Para Rasul 3:13. Bagus ini ada pendeta. Kisah Para Rasul 3:13. Baca yang keras Landi. Allah kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang Apa sinyal kamu ngelek. Walaupun Pilatus Sinyal kamu. Iya bang, hujan. Coba baca Hujan di sini hujan. Oke, coba. Oke, coba baca ulang. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus Nah itu, di situ dikatakan Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa Landi? Nah, hambanya yaitu Yesus. Pak Pendeta, apakah Yesus seorang hamba atau Tuhan? Silakan. Seorang Tuhan. Bagaimana Landi? Pemahaman Pak Pendeta selaras dengan Bibel atau tidak? Silakan Pak Pendeta berikan pencerahan kepada Landi. tidak selaras. Makanya saya ini Gini adik Landi, Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak sejaman dengan Yesus. Mereka saja menyembah Yesus. Mereka kenal Yesus. Kenapa mereka kenal? Lewat firman dan rohnya. Bayangkan itu, jauh sebelum Yesus lahir, mereka tahu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita. Mereka telah memuliakan hambanya Yesus Kristus. Karena mereka percaya bahwa Yesus akan datang menjadi sama dengan manusia. Dan mereka yang menubuatkan bahwa Yesus akan datang jauh sebelum Yesus sudah rencana Bapa Yesus datang sejak manusia pertama jatuh. Ingat di dalam Kejadian 3:15. Rencana Bapa, keturunan perempuan akan menghancurkan kepala si ular tua itu. Yesus itu dari keturunan perempuan. Itu rencana Bapa. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. 1 Petrus 1 ayat 20, 19 dan 20. Bapa merancangkan bahwa semua manusia itu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Yesus harus datang. Nah, ketika Yesus datang, dia turun ke alam maut, memberitakan Injil di sana, melepaskan mereka dari zaman mana? Zaman Nuh. Karena di zaman Nuh itu semua mati, hanya keluarga dari siapa itu? Keluarga dari Nuh saja yang selamat. Silakan Landi. ya oke. Saya mau bertanya dulu ya kepada Pak Pendeta. Iya, ya. silakan. Boleh ya? Ya. Iya. Iya. Jadi kita membahas tentang Yesus ini ya. Saya mau tanya, jika Yesus berdoa kepada Allah dan meminta apapun, apakah Allah akan mengabulkannya? Gini adik Lendi. Dijawab saja Pak Pendeta. Iya, saya akan jawab, tapi kamu harus mengerti dasar kenapa Yesus harus datang. Yesus datang itu menjadi sama dengan manusia
Di hadapan Bapa dia anak manusia. Di hadapan Bapa dia anak manusia, dengar baik. Tetapi kuasa yang dia pakai, dialah Tuhan. Ingat, dia Tuhan. Makanya kita pandang Yesus dari dua sisi. Secara manusia, seluruh kepenuhan Allah ada dalam diri Yesus. Ingat, ada dua pribadi dalam diri Yesus, secara manusia dan secara ketuhanannya. Makanya dia mati dan bangkit, menampakkan diri kepada semua manusia bahwa maut tidak bisa berkuasa karena dia anak Allah. Ingat, hari ini kamu bergantung kepada Yesus yang telah menang atas maut. Yang lain kalah dari maut, tapi Yesus menang dari maut. Dia ada di pihakmu. Nah, begitu. Jadi orang yang berpegang kepada Tuhan, dia tidak akan goyah. Ya, banyak yang bilang ngarang, ya terserah. Tapi itu firman Allah. Iya, saya rasa pertanyaan saya belum ada jawaban ya, Pak Pendeta. Belum ada jawaban? Iya, makanya saya mau bertanya dulu, apakah Yesus kan anak Allah yang dikasihinya? Tentunya kalau dia berdoa apapun itu yang dia minta, pasti Allah mengabulkannya, betul? Betul. Tapi dia tahu bahwa ketika dia mati bukan kehendak dia, tapi kehendak Bapa. Dia datang dalam kehendak Bapa. Bapa menginginkan ya anaknya ini binasa supaya semua orang yang percaya selamat. Bagaimana? Supaya Bapa orang menginginkan percaya. anaknya percaya. Supaya semua orang yang percaya selamat. Bapa menginginkan anaknya itu binasa supaya semua, karena darahnya sebagai penebusan dosa. Kalau dia tidak mati dan bangkit, sia-sia kepercayaan kami. Ya, sia-sia. Begitu. Jadi ini setengah penginjilan dengan setengah bafeto kok ini. Iya. Bagaimana? Boleh mengerti? Iya, tadi saya Kalau bertanya. adik-adik- Sebelum Yesus disalibkan dia berdoa di Taman Getsemani 3 kali itu kan. Betul. Ya. Di dalam doanya apa yang dia minta? Biarlah bukan kehendak Bapaknya. Selain itu, Iya. Kehendak Bapa apa? Dia harus mati di kayu salib. Dan iblis tidak tahu itu. Darahnya sebagai tebusan. Banyak orang. Ada. Boleh paham itu, Adik Landi? enggak. Saya belum paham di sini. Yang saya maksud, Yesus kan berdoa di situ meminta keselamatan dari maut, betul kan? Bisa ku bantu jawab? Silakan Ibu. Satu-satu jangan Yesus rebutan. berdoa, ya. Kenapa Yesus berdoa? Apakah didengarkan oleh Yahweh doanya? Dia berdoa dalam keadaan sebagai manusia, ya. Karena dia adalah Tuhan yang juga manusia, Yesus, ya. Sehingga doa menunjukkan ketergantungannya kepada Yahweh, ketundukannya pada kehendak Yahweh, dan merupakan bentuk komunikasi antara pribadi Tritunggal. Itu ya, waktu dia berdoa kan dalam keadaan sebagai manusia. Itulah firman yang telah menjadi manusia, turun ke bumi berdoa. Ya, selain itu Yesus berdoa untuk memberikan teladan kepada manusia, menunjukkan bagaimana cara berdoa dan agar manusia meniru gaya hidup doa yang penuh kerendahan hati dan penyerahan diri. Itulah kenapa Yesus berdoa pada saat itu. Oke? Gitu. Bagaimana Landi? Silakan Pak Pendeta. Bagaimana Landi? Jawaban sudah terjawab apa belum? Kalau belum bilang belum, kalau sudah bilang sudah, silakan. Belum. Saya belum ngerti, belum. Ilandi ini iya. tersesat dengan kata Tuhan itu. Itu buat dia tersesat, digoreng-goreng orang-orang di loading. Kata Tuhan itu Dia sudah yang tidak apa percaya manusia kau punya dengan bicara, Tuhan itu. Major. Ya. Yang lebih Landi sudah tidak Jadi percaya Anda kau sudah- ketika kau kalau berbohong. dia dikatakan Tuhan, berarti Anda yang sudah berkuasa selesai. atas dunia akhirat. Yesus itu diberi kuasa atas dunia akhirat, berarti layak Yesus disebut Tuhan. Gitu loh.
Satu-satunya manusia yang diberi kuasa atas dunia hanya Yesus. Ada nggak tunjukkan satu orang? Bilang nggak ada, bisa kutunjukkan. Jadi itu kemahannya Yesus. Makanya Lendi, di teman-teman Islam tiada Tuhan selain Allah, tiada Yesus selain Allah. Padahal Yesus berkata, sembahlah Tuhan, Allahmu. Di kalian nanti nggak akan kau sembah Tuhan Yesus, karena dilarang kalian. Kan sudah ada ucapan kalian itu, tiada Tuhan selain Allah. Kan begitu kan, Loding? Tuhan itu menunjukkan kepada Yesus itu. Coba Landi. Iya, sabar Bu Dani. Landi, Yesus coba baca Yohanes 1:14. Landi. Iya, sebentar Bang ya. Landi. 14. Ini buat Bu Darni, Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, Bu Darni, Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia, betul? Ya, sesuai ayat. Betul, oke, sesuai ayat. Berarti bukan Tuhan ya? Firman itu, firman Elohim menjadi manusia. Firman itu adalah Elohim. Ya, berarti bukan Firman Tuhan. itu adalah Elohim. Ya, berarti bukan Mana Tuhan. sih kau Loading? Kau putar-putar ayat Ya, itu. dengar dulu firman, firman itu menjadi manusia, betul? Betul Bu Darni? Iya, ini kan ayatnya sini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oke, firman itu menjadi manusia. Iya. Oke, baik. Coba Bu Darni baca dengan baik-baik, kita coba ya. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti bukan Tuhan. Dia kan turun ke bumi, Mesias. Sudah, berarti Yesus Gimana bukan sih Tuhan. kalian nggak ngerti ke situ? Yesus Tuhan, Lukas 2 ayat 11. Telah Jadi lahir firman itu bagimu menjadi manusia atau menjadi Juru Tuhan? selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Kalian juga disuruh berimanlah engkau kepada malaikat-malaikat. Malaikat berseru, telah lahir bagimu Juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa kalian tantang malaikat yang sudah mengabarkan kelahiran Tuhan itu datang sebagai manusia, turun ke bumi? Yesus ini adalah Rohulullah dan Kalimatullah yang datang dari surga. Tuhan ini merujuk daripada gelar kemuliaan bagi kita muliakan. Kalau kau tidak percaya, mana kau mengatakan Yesus Tuhan? Tidak akan pernah. Hanya orang yang takluk dan tunduk kepada Yesus Kristus bahwa Dialah juru selamatnya, hanya itu yang mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan. Selain itu tidak akan mungkin. Itu dasar imanmu lah menyebut Yesus Tuhan. Itu makanya kata, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Benar, memang akulah guru dan Tuhan. Yesus mengaminkan. Iya, tetapi kamu menganggap Allahnya Yesus itu bukan Tuhan. Gimana itu? Iya, Bu. Silakan Pak Pendeta. Masalahmu tentang Allah bukan Tuhan itu. Begini adik Landi, halo adik Landi. Jadi begini, saat kamu keluar kata-kata saja mengatakan Yesus itu bukan Tuhan saja, Tuhan sudah kecewa dengan kamu. Tuhan Sudah kecewa. Iya. Betul, Tuhan kecewa. Jadi ketika kamu katakan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, aduh. Sedangkan malaikat mengakui, semua para nabi mengakui. Hanya datang di orang-orang yang tidak percaya ini, apalagi orang-orang yang sudah dalam Tuhan. Itu Tuhan sangat kecewa karena Dia memanggil kita anak. Ya. Begitu Pak Loding. Karena Dia manggil kita anak. Jadi kesimpulannya Yesus itu ada Allah itu sendiri ya Pak ya? Iya, Yesus itu Allah, itu Tuhan. Iya, betul. Tapi menurut pemahaman Pak Yunus dan Panglima ini beda. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, tapi Pak Panglima di sini Allah itu bukan Tuhan. Kenapa kalian berbeda-beda? Dibaptis 40 menit ini kalau begini. Silakan Landi.
Landi silakan. Landi bertanya, saya sama Pak Pendeta, Ibu Gembala, dan ada congor lagi, congor Gembala satu ini. Silakan bertanya Landi. Iya, untuk keimanan Landi yang penting Landi kan punya akal sehat. Ingat, Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Jadi pakai akal. Kalau Bible mengatakan utusan, mana mungkin utusan jadi. Atau saya kasih satu dalil buat Landi lah. Landi bisa buka Matius 12:15. Landi buka pakai buku apa pakai perangkat HP di situ? Saya pakai buku. Coba baca Matius 12:15, perikopnya yang B. Coba baca di situ, perikopnya yang B. Matius 12:15. Jangan sampai Tuhan kecewa lagi Landi ya. 12B ya. Iya. Di sini ada perikopnya apa di situ? Ini judulnya Yesus hamba Tuhan. Nah, tanya sama pendeta. Banyak orang mengikuti. Coba tanya sama pendeta. Ia menyembuhkan mereka semua. Iya, coba begini. Kalau tertulis Landi hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya Landi? Tuhannya pun nggak tahu. Ya Tuhan. Udah Tuhan. suci otaknya. Tuhannya udah lupa dia sama Tuhannya. Oke, sabar. Kalau tertulis, bukan ya kamu yang sabar. ditanya, Major, Mas. sabar dulu Major. Kalau tertulis di situ Landi hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya Landi? Allah. Bukan Allah. Coba tertulis. Bukan Allah. Oke, sabar. Coba tertulis di situ Yesus hamba Tuhan. Coba tanya sama pendeta siapa Tuhannya Yesus. Tuhan Yesus Silakan ya, Pak Bapak. Pendeta. Oh, berarti Bapak. Yesus punya Tuhan. Mana Bapak Pendeta? Yesus dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Tidak, bukan itu saya tanya. Di situ tertulis Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhan loading? Loading hamba Tuhan. Siapa Tuhan loading? Allah. Yesus dan Bapa itu satu. Silakan Nandi. Silakan Nandi. Lanjut sama Pak Pendeta. Nah, Silakan. aku yang menjawab. Arti Yesus hamba Tuhan adalah bahwa Yesus taat dan tunduk kepada kehendak Yahweh dan melayani sesuai dengan misi yang diberikan Yahweh, ya. Meskipun dia adalah Tuhan yang dapat melakukan pekerjaan Yahweh seperti menciptakan dan menebus manusia, dia memilih untuk menjadi hamba dan teladan dalam pelayanan yang rendah hati dan penuh pengorbanan demi menyelamatkan umat manusia demikian. Nah, itu makanya dikatakan Yesus itu hamba, karena dia merendahkan diri. Firman Yahweh itu menjadi manusia, turun ke bumi, dia merendahkan diri. Ya, walaupun dia adalah keadaannya, hakikatnya adalah Yahweh, tapi dia merendahkan diri turun ke bumi. Karena yang mau menebus manusia itu, ya harus bisa dia datang sebagai manusia. Kalau nggak dia datang sebagai manusia, bagaimana Yahweh mau tersentuh? Bagaimana Yahweh bisa menebus kita? Begitu. Itu makanya dikatakan Yesus hamba Tuhan. Karena turun Tanya dia sama sebagai Landi, paham manusia. atau tidak? Pahamnya kalian itu? Landi paham? Iya, seperti yang dibilang tadi, Yesus hamba Tuhan. Tadi sudah dijawab, Yesus itu hamba. Berarti Tuhannya Yesus itu Allah. Masa iya Yesus juga Allah? Itu gimana? Kan gini loh Handi, teladan pelayanan, ya. Yesus memberikan teladan sempurna tentang seorang pemimpin yang melayani. Ia rela mengosongkan diri dari kemuliaannya dan menjadi sama seperti manusia untuk melayani dengan setia, bahkan sampai mati disalib. Kan dia turun ke bumi melayani, dia datang untuk dilayani, sementara dia harusnya bos dia di kerajaannya, ya. Seharusnya dia tidak turun ke bumi untuk menebus manusia dari kutuk dosa itu, tapi dia merendahkan diri. Itu makanya dia menjadi hamba, turun ke bumi. Masa itu makanya kalau nggak kuat kau goyang, kau ini Landi, goyang banget kau ini. Kalau kayak aku, nggak mampan goyangan si loading sama aku, nggak mampan. Bagaimana mau goyang, kabur terus? Coba Landi, silakan bertanya lagi sama pendeta, sama Bu Darni. Silakan Landi, bertanya sampai puas lah.
Iya, mau bertanya apa lagi nih? Diganti aja pertanyaannya. Begini Iya, adik. terserah Kalau kamu. tidak ada pembandingnya susah. Gini Kalau dulu, tidak tanya ada dulu pembanding sama susah. Loding. Kau kan nanti mau masuk Islam. Kalau di Kristen, kami nanti akan melihat Tuhan kami yaitu Tuhan Yesus. Udah? Nah, kalau kau Muslim nanti, kalau jadilah kau Islam. Sekarang tanya si Loding, siapalah nanti yang kalian lihat di surga? Nah itu, silakan. Ya kalau di surga dilihat Tuhan lah. Yang mana? Tuhan yang mana? Kalian kan mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Kan ada Ya tidak ada Tuhan selain Allah, itu maksudnya kan tidak ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Tuhan. Sebagaimana di Amos, apa itu kan Allah itu kan nama. Kalau Budani Allah Jadi itu siapa nama yang kalian atau gelar? nanti lihat di kerajaan surga? Kalau kami jelas Tuhan Yesus yang kami lihat nanti di surga. Kalau kami dibawa ke surga, karena Dia yang datang menjemput kami umat-umat percaya yang setia kepadanya. Kalau di Islam, sebelum kau nanti Lendi masuk Islam, tanya dia dulu. Kalau tidak ada yang kalian lihat di surga, ngapain kau meninggalkan Yesus? Udah jelas-jelas nanti jika kita dibawa ke surga, yang kita lihat dia Tuhan Yesus. Maksudnya Siapa Loding yang kalian lihat? Coba sabar. Satu. Tuhan Iya. yang mana yang kau lihat? Tuhanmu yang mana kau lihat? Itu maksudnya. Iya. Kalau Iya, kalau kata Tuhan Yesus yang lihat, kau Tuhanmu yang mana kau lihat nanti? Kalian ini yang harus kalian selamatkan sini sama Landi dulu. Lama-lama Nah, saya kami mau langsung menyelamatkan syahadatkan satu Landi. jiwa ini. Ya kan? Nah itu. Kurundamu aja ngajarin Iya. satu sesat aja, mutar-mutar. Saya sabar, saya hanya bilang sama Landi, ya itu Yesus bukan Tuhan. Coba Landi, masalah kekekalan itu, yang kekal itu bagaimana Landi? Mudah-mudahan mereka bertiga bisa menjelaskan Landi. Yang tentang kekal itu Landi, silakan. Si Loding yang menjawab, si Loding. Kan si Tidak. Loding mau masuk Kekal Islam itu. nih. Iya, perjanjian kekal itu. Dijawab dulu ini PR buat dia. Saya banyak kasih PR sama dia ini. Coba dijawab di sini. Silakan. Perjanjian kekal. Kebetulan ada pendeta di sini. Oh iya, Pak Pendeta harusnya sudah tahu lah ya apa perjanjian kekal antara Allah dan Abraham. Kok ke perjanjian kekal? Aku mau tanya, sebelum si Landi masuk Islam, kalau kami di Kristen sudah jelas Tuhan kami yang kami lihat nanti di surga, Tuhan Yesus. Sekarang di tempat Muslim, kalau kalian nanti masuk Gampang Islam, kalau itu, kalian di surga, gampang. Nanti saya siapa tunjukkan. yang kalian tengok di Gampang surga? Budarni. Iya, gampang. Betul nggak itu Panglima? Pak Yunus? Gampang saya lihat. Nih saya buka datanya. Ya Coba sekarang jawab silakan. dong. Sebelum ini nanti tergoda nanti si Landi ini, padahal dia ke surga nggak ada ditengok Tuhannya. Ternyata Silakan, dia Landi. dimasuki ke neraka, mendatangi Sudah neraka takut. dia. Quran 19 ayat 71, Rabbmu menetapkan engkau mendatangi neraka. Hati-hati kau Baca yang Landi. 72. Gampang itu. Nanti kita berdua diskusi. Ada yang 72 itu. Nanti baru Ali Imran Jadi nggak bisa kau 102. jawab, Loding. Nggak bisa kau jawab Bisa. siapa yang kau tengok di Satu-satu. surga. Ini yang harus kalian selamatkan. Ini dulu, Nanti saya baru jawab nanti ke itu. situ. Jawab dulu. Tolong. Aku pun kepingin siapa yang kulihat di surga Islam nanti. Silakan Siapa Landi. Kok si Jangan Anu masuk Loding, tahu dia kalau masih sama Kristen? muridmu. Aduh. Gimana ini? Gampang itu, Loading gampang yang nanti saya jawab, bantai itu. loading yang gua Iya, jawab. gampang itu. Gampang. Ya jawablah dulu biar kami tengok. Dibilang 2.400 gampang malah nggak penonton. percaya. Gampang nanti saya kasih tunjuk. Ada datanya. Silakan Landi. Sekarang jawab dulu, jawab. Ya, kita Silakan. endingnya yang kita mau. Sekarang kita akhirnya nanti kita menuju surga loh. Sekarang coba jawab. Di dalam kekristenan kami nanti masuk surga, yang kami lihat yang nyata Tuhan kami yaitu Tuhan Yesus. Inilah wajah yang sebenarnya. Ada ayatnya di dalam Wahyu, ya. Sekarang kalian kalau nanti masuk surga di teman-teman Muslim, siapa yang kalian lihat di nanti sana? ada kok itu. Ada data Nanti. gampang kok itu. Itulah Landi mau Ini masuk orang Islam masih kau selesaikan kau. Landi ini. Belum tentu nggak tahu kau siapa kau tengok di surga. Tujuan keselamatan itu surga loh. Kau lihat, iya. Jadi kau jangan kasih sesatkan dia. Nanti di surga yang dilihat siapa itu maksudnya itu Siapa? Darni. Iya, Karena tujuan Kalau kami itu. Kristen, Keselamatan. kalau kami yang tiga-tiga Selamat ini menuju Kristen, surga. yang kami tengok nanti di surga Tuhan Yesus, wujudnya yang sebenarnya. Kalau kalian Mungkin gini. berarti yang datang ke dunia bukan wujud Tuhan Yesus. Iya. Jawab dulu pertanyaanku tadi.
biar enak kita di surga Kristen begini loh, di surga Islam begini loh. Oke. Supaya si Landi nggak nyesel nanti. Iya, nanti saya kasih datanya, Bu Darni. Saya kasih, kalau mau diskusi sama saya boleh. Iya, jawablah sekarang. Tidak mungkin kami bertanya. Oke, baik. Kenapa kau yang si Landi kan masih Kristen. Oke, baik. Apa baik, sabar. Nanti Bu Darni tadi tanya apa? kalian, Iya, siap. Sabar. Bu Darni tadi tanya apa, Bu Darni? Kami umat Kristen kelak masuk surga, dijemput Yesus, Tuhan Yesus, dan kami nanti melihat wajahnya sebenarnya, Tuhan Yesus itu. Itulah kami nanti bersama Dia kekal 1000 tahun di surga. Sekarang di surganya Muslim, teman-teman Islam. Siapa yang kalian tengok nanti di surga itu? Oke. Nih, saya jawab setelah itu. Landi masuk, Landi ya. Nih. Sudah bilang gampang kok itu. Nih, di dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 ya. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri ya. Nih. Kepada Tuhannya mereka melihat. Nih. Lihat itu apa? Yang dilihat itu sosoknya apa? Sabar. Kan kalian Wajah-wajah, sabar. Aduh, sabar. Wajah-wajah orang-orang yang berbahagia pada hari kiamat akan bersinar, bersukacita dan bergembira. Wajah-wajah itu akan melihat siapa ini? Ciptanya. Ya sudah, itu di surga ya. Melihat apa dan wujudnya bagaimana? Sudah, nanti di surga itu gampang itu, sudah jawab. Aduh, kan ngeyel lagi kan. Inilah kalian saya. lah yang mendengarkan itu, kawan-kawan. Landi gimana nih, Landi? Berapanya penontonmu? Aduh, iya. kasihan kalian nanti. Sudah selesai, apa lagi coba? Allahnya. Berarti melihat namanya. Iya. Kenapa? Ya sudah, kita nggak tahu. Kita nggak tahu bagaimana. Sabar. Dengar dulu. Kan? Begini yang saya. Bagaimana Landi mau dapat hidayah? Cara diskusi kalian begini. Enggak, kamu menjelaskan. Data sudah jelas. Enggak tahu kau bilang. Kami orang-orang sabar, orang-orang yang beriman yang berseri-seri itu mereka akan memperlihatkan wajah Tuhan penciptanya itu ketika di sorga. Kalau kamu tanya saya sekarang bagaimana wajah Tuhan itu, saya masih di dunia. Berarti Allah itu makhluk ya. Sama seperti sabar. Sama seperti Bu Darni bilang kalau kami melihat Yesus di surga nanti yang asli. Bagaimana wujud Yesus yang asli? Pasti Bu Darni jawab nanti di surga. Ya manusia. Kan selesai. Berarti Tuhan kamu manusia. Marilah kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Ya kayak gambar kita ini nanti Tuhan Yesus. Berarti Tuhan kalian manusia. Tapi sempurna. Sempurna itu rokok, Bu Darni. Kalau dikatakan oke, sudah saya jawab ya. Oke, sabar pelan-pelan. Atau bukan sabar. Silakan Landi, silakan kasih pertanyaan sama Bu Darni. Masalah kekal, kita mau lihat Bu Darni bagaimana. Iya, pertanyaan saya masih yang tadi tentang perjanjian yang kekal itu. Bagaimana? Itu apakah boleh Bu Darni dan Pak Yunus kalau major nggak usah dulu? Oh, major nggak usah dulu, oke. Sunat. Bawa perjanjian kepada bangsa sudah. siapa? Siap, mantap. Sesuai permintaan Landi ya, major nggak usah dulu. Silakan. Perjanjian Landi open cam Landi. Bagi bangsa Landi open cam lah. Israel, perjanjian Bu Darni sunat open cam itu lah. bangsa Israel yang rohani, yang jasmani, ya, yang lahiriah. Itu dia keturunan Abraham, ya. Silakan Bu Darni open cam. Kalau sekarang umat-umat manusia, perjanjian kekal itu menyunatkan hatimu dari segala bentuk kejahatan. Itu sekarang. Itulah dikatakan Israel rohani.
yang percaya Yesus sebagai juru selamatnya dan menyunatkan hatimu dari segala bentuk kejahatan. Itulah Israel rohani. Itulah perjanjian kekal. Gitu. Ngapain kita bersunat? Hanya disunat dipotong, tapi kita membunuh, mencuri, berzina, nggak ada gunanya itu. Itu makanya dikatakan di dalam perjanjian baru tidak berguna. Kalau nggak bersunat bebas begitu, Bu? Kok kan sudah dikatakan sunatlah kulit katan hatimu dari segala bentuk kejahatan. Kan sudah dikatakan kayak gitu. Ngapain kau bersunat tapi kau bercabul, membunuh, berzina, mencuri, menyembah berhala? Apa gunanya kau bersunat? Gak guna itu. Makanya dikatakan hatimulah sunat dari segala kejahatan, baru engkau datang kepada Yahweh. Gitu. Ya enggak, Pendeta Yunus lah. Udah mau ngantuk dia. Kebanyakan asumsi Kristen itu adalah seperti apa yang diucapkan oleh Bu Darni tadi ya, kalau menanggapi tentang sunat. Padahal itu menandakan kalau mereka adalah pengikut Paulus. Kalau mereka mengatakan pengikut Yesus dan mengamalkan ajaran Yesus, pasti bersunat dengan kerat kulit khatan, seperti yang tertulis di dalam Kejadian 17 nomor 14. Dan bagi orang yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Nah, ini sanksinya sungguh sangat-sangat fatal ini kalau tidak sunat. Ayo Pendeta. Ya, terima kasih ya. Begini adik Landi, ini saya mau bilang yang ketiga kali. Tadi yang kedua, ketiga kali. Untuk berdiskusi lintas agama ini perlu roh yang kuat, ya. Harus tinggal di dalam Tuhan, ya. Kalau boleh memberi diri dibaptis, ya, supaya rohmu kuat, ya. Yang ketiga, kita banyak membaca buku, ya, baca Alkitab, tinggal di hadiratnya, karena ini peperangan rohani, peperangan roh, ya, peperangan roh. Saya lintas diskusi ini juga, saya juga puasa, saya juga berdoa sungguh-sungguh, ya, begitu. Karena Pak Loding ini pintar orangnya, nah, pintar orangnya. Jadi, pertama kali saya diskusi ini hampir goyah saya. Makanya Pak Pendeta kabur terus. Oke, kita sambut dulu. Selamat malam Bang Billy. Sorry Bang Billy, tidak kelihatan Bang Billy. Bang, saya tutup kamera aja ya, sinyalnya. Iya, tutup kamera saja. Tutup kamera saja. Ya, Bang Billy, selamat malam. Tidur. Sudah ketiduran Bang Billy. Sudah ketiduran, oke. Izin turunkan Bang Billy. Sebentar Pak Pendeta, sebentar. Saya mau tanya dulu ini. Bapak tadi mengatakan kalau boleh menerima baptisan kan? Iya. Sementara saya sudah 2 kali dibaptis. Apa boleh yang ketiga kali? Saya sudah 2 kali, Pak. Oh, 2 kali. Oke, bagus lah. Iya. Kabur si Darni langsung ketika Bang Billy naik, takut dia. Makasih adik Landi sudah. Loh, nggak dijawab Pak. Ya bagus lah kalau kamu sudah dibaptis. Iya kan. Maksud saya begini Pak Pendeta. Maksud saya begini, izin sebentar Landi. Maksud saya begini Pak Pendeta. Landi ini kan imannya goyang, kan? Kalau saya mau gas syahadatkan dia, itu semua dari izin Allah Subhanahu wa taala. Karena masuk Islam itu tidak mudah, ya. Minimal kalau masuk Islam itu masuk akal dulu Pak Pendeta. Nah, Landi ini kan sudah masuk akal, sisa masuk Islam. Cuma masuk Islam itu tidak dalam keadaan yang terpaksa. Dia pengen belajar. Jadi saya kasih dia PR, ada beberapa PR itu yang dia sudah keliling-keliling Komal untuk mencari tahu, ternyata tidak ada, bahkan hanya pertengkaran seperti Majur sama Bu Darni tadi sudah kejang-kejang kan. Nah, mudah-mudahan dengan Pak Pendeta hadirnya di sini
bisa meluruskan. Ini kalau bukan Landi dia bertahan di Kristen, Pak Pendeta juga bisa ikut sama-sama dengan Landi, saya syahadatkan nanti. Begitu. Iya. Nah, pertanyaan Landi ini adalah seorang Kristen tapi tidak meyakini Yesus adalah Tuhan. Nah, Anda sebagai pemimpin agama di dalam kekristenan meyakinkan kepada dia bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Karena dari Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Yohanes 11:42 sama Matius 11:25 itu menceritakan Yesus utusan Tuhan. Bahkan Yesus berdoa. Nah, contohnya ya. Nih. Di Yohanes 20 nomor 17 saja Yesus mengatakan, jangan engkau memegang aku sebab aku akan pergi kepada Bapa. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Coba. Nah, jangan sampai ini terjadi orang buta menuntun orang buta. Coba yakinkan kepada Landi, diyakinkan kepada Landi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya kalau tidak berarti Pak Pendeta sama-sama asyhadu. Nah itu, silakan Landi, apa yang kamu ragukan di dalam kekristenan, tanya sama Pak Pendeta. Pak Pendeta ini orangnya baik, jujur, tapi ya agak ngarang sedikit sih. Silakan Landi. Begitu, entah pergi ke gereja hari Minggu, kekal. Nah kalau Islam kan pergi ke masjid itu ada. Innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang beriman yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah. Mana Islam dalil pergi ke masjid hari Jumat? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ada. Gitu. Nah, bagaimana ketika di Kristen hari Minggu ke gereja, mana dalilnya? Ini ke gereja, mana dalilnya? Begini, mana dalilnya? Karena ketika kita berbicara agama, maka kita harus dilandaskan dengan dalil. Agama tidak boleh mematikan akal, tetapi agama harus selaras dengan akal. Silakan Landi, bertanya sama Pak Pendeta sehingga Pak Pendeta kabur. Silakan. Menarik. Ya, ini, itu tadi saya rasa itu satu pertanyaan juga Pak Pendeta. Kenapa kita harus beribadah hari Minggu? Iya. Terima kasih ya Adik Landi. Begini, kenapa kita harus beribadah? Yang pertama, Yesus itu sudah bangkit menang. Sejarah membuktikan Yesus itu mati dan bangkit di hari pertama minggu itu, ya. Jadi kenapa kita beribadah? Karena kita menyambut satu kemenangan yang luar biasa, yang tidak satu manusia pun dapat mengerjakan itu, yaitu mempersatukan manusia dengan Bapa, ya. Karena mempersatukan manusia dan Bapa bayarannya ada darah yang mahal. Itu Adik Landi. Kenapa kita harus beribadah? Karena kita menyambut satu kemenangan yang luar biasa, ya, keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Itu kata sederhana ya. Kenapa kita beribadah? Hari pertama minggu itu, hari pertama minggu. Jadi hari Minggu itu hari pertama. Ya, itu Adik Landi. Yang kedua, kenapa kita beribadah di hari Minggu? Itu satu kemenangan luar biasa yang Yesus kerjakan, yaitu mempersatukan manusia dengan Bapa, ya. Makanya kita kalau beribadah harus sungguh-sungguh, ya Adik Landi, karena disitulah Tuhan telah mengerjakan semuanya bagi kita. Ketika dia jadi manusia, dia benar-benar memberikan nyawanya bagi kita. Ya, kalau Yesus tidak mati dan bangkit, kita tidak ada, ya. Kita mati dalam dosa. Karena Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Alkitab sendiri bilang begini Adik Landi, semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Siapa manusia di bawah kolong langit yang tidak pernah buat dosa? Semua orang berbuat dosa, maka hukumannya adalah mati. Adik Landi, ya. Saya bicara ini karena mengasihi kamu, ya. Tapi orang murtad itu sudah banyak. Itu penggenapan semua Alkitab, ya. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan, tidak ada dasar iman yang kuat, ya.
Jadi begitu adik Landi, saya mengasihi kamu, mengisi Bang Loading, ya. Walaupun orang beda beda kulit, karena dia agak terang kita hitam, tetap kita sayang pada dia, begitu. Contohnya, kalau Pak Loading, kita tidak pernah maki-maki dia, tidak pernah. Tanya Pak Loading. Jujur Pak Loading, kita pernah maki, tidak pernah tuh. Itu. Kita sayang, Bang. Pak Loading tidak bercerita karena suara tidak ada. Iya, Pak Pendeta ini orang yang sopan, ya. Walaupun beliau berbicara itu, kalau kita butuh data itu, ya, wallahualam bisawab lah, ya. Cuma begini Pak Pendeta. Nah, yang saya herannya begini Pak Pendeta, apa sih yang Pak Pendeta sama jemaat itu tidak menerima kalau Yesus itu sebagai utusan Tuhan? Padahal di dalam Bible itu sudah jelas-jelas bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nah kan, satu ketika ada orang kaya datang kepada Yesus, kan mereka bertanya, Guru, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami akan memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus mengatakan apa? Taatilah segala perintah Allah. Kan? Taati segala perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Ketika mereka duduk di mereka sementara bercerita, maka datanglah awan itu kan, maka terdengarlah suara dari awan itu mengatakan apa? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Bukan kau tuhankan dia, tetapi dengarkanlah dia. Apa yang harus kalian dengarkan dia? Yaitu perkataannya, firmannya. Kenapa firman Yesus harus didengarkan? Karena firman Yesus itu dari firman Bapa. Yohanes 17:8 kan Yesus mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus pengen dipercaya sebagai utusan Tuhan. Tadi Pak Pendeta mengatakan, Pak Pendeta mengutip ayat Roma yang barang siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dengan mulutnya, maka dia akan diselamatkan. Itu menurut Paulus. Sementara menurut Yesus, Bapa adalah Tuhan. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kalau Paulus mengatakan Yesus Tuhan, sementara Yesus mengatakan Bapa adalah Tuhan, berarti ada berapa Tuhan Pak Pendeta? Satu. Nah, sini Landi, satu. Silakan Landi. Landi. Iya, ini makanya saya katakan, kalau tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa kita beribadah hari Minggu itu oleh karena kebangkitan Yesus, berarti di sini kita tidak mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan sama kita. Kenapa? Karena Yesus sendiri beribadah bukan hari Minggu, Pak Pendeta. Yesus beribadah hari Sabat, yaitu pada hari yang ke-7. Dan itu dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Advent. Kalau kita beribadah pada hari Minggu, kita mengikuti ajaran siapa itu? Ya, oke. Makasih ya adik Landi. Jadi gini, ya, tentang itu beribadah itu tentang hukum Taurat ya. Jadi dalam Taurat itu mereka beribadah tertuju kepada siapa? Kepada Tuhan. Siapa Tuhan yang mereka tuju? Yesus sendiri. Nah, Yesus turun dari sorga datang ke dunia ini, semua harus menyembah siapa? Menyembah Yesus. Yang Yesus kerjakan apa? Menggenapi semua hukum Taurat di kayu salib, menggenapi itu. Jadi fokus kita menyembah, beribadah itu bukan kepada menyenangkan hati manusia. No, kita sedang beribadah menyenangkan hati Tuhan yang sudah mengerjakannya di atas kayu salib bagi kita. Begitu. Jadi fokus beribadah itu kepada Yesus yang adalah pusat penyembahan. Karena dialah Tuhan yang sudah mempersatukan manusia dengan Bapa.
Itu kalau tidak salah di Kolose 1 ayat 20. Begitu. Kolose 1 ayat 20. Karena saya tidak terlalu pandai menghafal. Kalau Pak Loding ini jago menghafal. Makanya dia sampai botak itu karena begitu. Bahafal. Jemaat Pak Pendeta ini sudah 3 orang loh, saya syahadatkan ini. Ini saya mau tanya bersama Pak Pendeta ini ya, ini simpel. Pak Pendeta, apa arti Kristen? Arti Kristen, pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Apa yang diikuti dari Yesus itu? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran? Seluruh hidup. Yang diikuti kepada Yesus adalah perkataan, perbuatan, atau pengajaran, atau tiga-tiga diikuti? Tiga-tiga diikuti. Tiga-tiga diikuti. Oke. Adakah perkataan Yesus, adakah pengajaran Yesus, adakah perbuatan Yesus untuk bertuhan kepada dirinya atau kepada Bapa yang di sorga? Bertuhan kepada Bapa di sorga dan dirinya, karena dia Bapa juga, dia dan Bapa. Di mana datanya? Di mana datanya? Ya, datanya ya Yohanes 13:13. Kau memanggil aku guru dan tuan. Di mana? Oke, berarti perbuatan Yesus juga Pak Pendeta mengikuti. Iya, perbuatan Yesus. Oke, perbuatan Yesus Pak Pendeta mengikuti. Bisa Pak Pendeta baca apa Pak Pendeta minta tolong Matius 26:39. Matius 26:39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Oke, baik. Berarti Pak Pendeta juga mengikut perbuatan Yesus ya. Nah, di ayat sini, Yesus mengatakan Matius 26:39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Berarti Yesus berdoa dalam keadaan ya sujud lah. Sujud. Oke, dalam keadaan sujud. Apakah sujud itu seperti ini Pak Pendeta? Ya. Oke. Terus ketika Pak Pendeta ketika di gereja orang berdoa seperti ini itu dapat pengajaran dari siapa? Berdoa seperti ini lipat tangan. Pengajaran dari para murid-muridnya. Para murid-murid. Apakah Pak Pendeta mengikuti murid-murid atau mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus, karena murid-muridnya mengikuti Yesus. Oke. Ketika Yesus, maka ia maju sedikit lalu sujud. Sujud. Apakah sujud seperti ini Pak Pendeta? Enggak, bukan begitu. Begitu. Tadi bilang iya, sekarang sudah berubah. Ini loh, saya cari loh, sujud loh. Sujud, saya klik seperti ini. Seperti ini sujud. Tetapi kalau ketika di sini saya cari, kalau saya sujud beda. Kristen berdoa di gereja, begini tangannya dilipat. Nih, saya sujud, dilipat tangannya. Saya sujud, Pak Loding, saya sujud berbeda. Saya kasih lurus kaki.
Iya, terserah mau sujud, mau bikin bagaimana, maka ia maju sedikit lalu sujud. Katanya tadi Kristen adalah mengikuti pengajaran perbuatan Yesus. Salah satu perbuatan Yesus ketika dia berdoa dalam keadaan sujud. Apakah sujud itu seperti ini? Ya, jadi Ini kalau sujud jujur itu hilang berpuluhan. Hah? kalau sujud itu tanda kita itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi kalau saya sujud itu saya kasih lurus kaki. Yesus bersujud ketika menyembah Allah. Tetapi umat Kristen mana ada yang bersujud? Kalau di gereja ya nyanyi-nyanyi, kadang ya jingkrak-jingkrak. Nah, tetapi ironisnya umat-umat Kristen itu justru menghina umat Islam yang bersujud itu dengan mengatakannya, katanya jedotin jidat, benturin kepala ke ubin dan lain sebagainya. Padahal Yesus yang notabene yang mereka tuhankan ternyata juga bersujud kepada Allah. Jadi pada dasarnya penghinaan Kristen itu berbalik kepada mereka sendiri ketika mereka mengetahui bahwa ternyata Yesus juga bersujud. Oke, tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa sujud itu adalah tanda merendahkan diri kepada Tuhan. Berarti di sini Yesus merendahkan diri kepada Tuhan, betul? Ya. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Yang bilang Yesus bukan Tuhan siapa? Oke, baik. Nah, ini poinnya ini. Ini bagus. Buka. Kalau coba buka di Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9 itu bunyinya kalau tidak salah, di dalam dirinya penuh di dalam jasa. Kita buka, saya lupa itu. Kolose 2 nomor 9, secara jasmani kepenuhan kealahan kalau tidak salah ya. Iya. Nah, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Bagaimana? Apakah kepenuhan kealahan ini yang berdiam di jasmani Yesus itu yang membuat Yesus jadi Tuhan? Iya, memang dia Tuhan. Oke, baik. Berarti kealahan ini berdiam di mana ini Pak Pendeta? Jasmania Yesus seluruh Jasmani. Oke, jasmani. Oke, jasmani. Apakah jasmani itu adalah tubuh? Iya, betul. Oke, apakah mayat Yesus Tuhan? Mayat Yesus, tubuh Yesus. Iya, apakah mayat Yesus adalah Tuhan? Kalau mayat itu kan tubuh. Mayat itu kan tubuh. Ketika roh keluar dari jasad, maka sisa tubuh, matilah kita jadi mayat. Di dalam Kolose 2 nomor 9 dikatakan sebab dalam dialah berdiam secara jasmania, berarti jasad, seluruh kepenuhan kealahan. Kealahan itu berdiam di jasmani Yesus. Berarti ketika Yesus mati, tubuhnya itu mayat atau bukan Pak Pendeta? Jasadnya itu mayat atau bukan? Bukan. Bagaimana jasadnya Yesus bukan mayat? Coba silakan Landi. Mungkin Pak Pendeta mau apa? Silakan Landi, sudah bisa? Sudah monitor? Jadi begini Pak Landi, Yesus gimana? Tidak mati. Dia itu bangkit dari antara orang mati. Banyak orang Kristen termasuk pendetanya pede katanya Yesus bangkit, tetapi ketika ditanya apakah Yesus itu bisa bangkit sendiri, mereka akan kelabakan jika dikomparasi dengan Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Ternyata Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Ya. Jadi dia tadi Anda bilang tidak mati, habis bangkit. Maksudnya? Begini, jasmanianya yang binasa, tapi kealahannya tidak. Gitu. Di Kolose 2 nomor. Oke, baik.
Oke, coba saya bawa Anda ke sini. Di Kolose 2 nomor 9 ini kan dikatakan sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Betul? Iya, betul. Seluruh kepenuhan kealahan, Anda baca Filipi 2 nomor 6 di situ. Baca Pak Lodi. Oke, Filipi 2 nomor 6 dikatakan ia telah mengosongkan dirinya. Jadi mana yang betul ini? Kepenuhan atau kekosongan? Atau setengah? Silakan. Di dalam Kolose 2 nomor 9 dikatakan sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Tetapi di dalam Filipi 2 nomor 6 dia telah mengosongkan dirinya. Jadi mana yang betul ini? Penuh atau kosong atau setengah? Full. Berarti mana yang betul? Coba. Mana yang betul? Yang betul Alkitab. Yang betul Alkitab. Ayat 1 mengatakan kepenuhan, ayat 1 mengatakan kekosongan. Yang betul yang mana? Seluruh kepenuhan Allah ada dalam diri Yesus. Oke. Dia mengosongkan Kolose 2 nomor 6. Oke. Dengar. Filipi 2 nomor 6. Itu artinya dia turun ke surga, dari taktanya turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Ya. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Gitu. Tujuannya. Terus? Makanya Pak Loding sampai hari ini sehat-sehat itu karena Tuhan. Aduh, masanya kayak karena Tuhan. Begini saja Pak Pendeta, saya mau tanya, apakah Bible pernah menceritakan tentang ketuhanan Yesus? Ketika Yesus berdoa, Anda mengatakan itu kemanusiaannya. Ketika Yesus makan, itu kemanusiaannya. Ketika Yesus tidur, itu kemanusiaannya. Di manakah ada satu ayat menceritakan tentang ketuhanan Yesus? Apakah bisa Anda tunjukkan? Nggak ada. Banyak. Banyak. Coba di mana? Coba saya minta datanya. Di mana? Oke. Coba. Dari lahir ya. Iya, coba dari lahir. Coba kita perang dalil ya, kita perang dalil. Kasih dalil-dalil. Kita berbicara Yesus tentang dalil, coba. Oke, dari lahirnya malaikat itu menyembah dia. Ya. Malaikat itu sejumlah bala tentara surga memuji Allah karena kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi dari antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini malaikat saja memuji dan menyembah Tuhan. Bala tentara malaikat menyembah. Yang ketiga, Tuhan siapa? Jangan potong lah. Yang kedua. Oh iya. Siap. Ya teman-teman, kita doakan untuk saudara Landi ini ya, mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah, mendapatkan kebenaran yaitu di dalam agama Islam. Demikian teman-teman, terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.